Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lumalila Riset di channel Lumalila Riset. Hari ini kita akan belajar bersama ya bagaimana mengolah data auto regresif ya distributor lag ARDL model. Ini kuliah Zoom meeting tentang ARDL model menggunakan FU 10. Oke, mari kita saksikan saja bersama-sama ini bagaimana pembelajarannya. Udah terlihat ARDL model? Udah, Pak. Udah ya. Kita masuk aja. Autoregressive Distributed Lag atau disingkat ARDL model. ARDL model ini adalah gabungan dari model autoregresif AR model dengan DL model, Distributed Lag model. Nah, oleh sebab itu di sini kita mulai dulu melihat apa yang dimaksud dengan AR model dan DL model. Ya kan? Atau kita bahas dulu dari model statis ya. Nanti diikuti dengan model dinamis. Nah, ini data yang digunakan untuk peragaan. Itu ada data mengenai tingkat bunga deposito, inflasi, interbank call money, dan nilai tukar rupiah. Jadi ada IDEP, inflasi, ICM, dan exchange rate. Jadi dependent variable-nya adalah IDEP, tingkat bunga deposito, kemudian independennya adalah interbank call money, kemudian inflasi, dan nilai tukar. Kita coba untuk melihat itu. Di sini datanya data bulanan dari tahun 1989 Januari 1989 sampai Desember 1994 gitu. Nah, model statis di sini, model statis yang digunakan adalah model ya seperti model multiple regression biasa. Ya kan, misalnya IDEP sama dengan ICM tambah inflasi T tambah B3 exchange rate Jakarta. Jadi di sini maksudnya nilai tukar di pasar Jakarta maksudnya di sini. Jadi nilai tukar di pasar Jakarta. ICM adalah interbank call money dan ini inflasi, ini tingkat bunga deposito. Nah, kita lihat hasil estimasi model statis gitu. Hasil estimasi, kalau kita lihat hasil estimasinya IDEP fungsi daripada ICM, inflasi, dan exchange rate Jakarta, di sini yang signifikan itu ternyata adalah interbank call money. Ya mungkin karena sama-sama tingkat bunga ya, tingkat bunga deposito, tingkat bunga pinjaman antar bank, interbank call money. Kemudian yang berikutnya adalah nilai tukar, exchange rate Jakarta. Nah, ini yang terlihat di sini. Sementara inflasi dia tidak berpengaruh di dalam OLS, analisa OLS di sini. Ya. Kemudian dalam grafiknya kita lihat grafiknya seperti ini, grafik estimasi dan aktual IDEP. Aktualnya itu adalah yang merah. Aktualnya yang merah. Kemudian estimasinya yang warna hijau ini, fitted. Kemudian yang biru adalah residualnya. Residual. Yang jelas kalau kita lihat di sini hasil estimasinya itu hasil estimasi dengan hasil aktualnya itu ada celah yang cukup lebar gitu.
ada celah yang cukup lebar, artinya bahwa hasil estimasi itu tidak terlalu tepat. Nah, di sini diperlihatkan juga dengan L kuadratnya yang relatif kecil dia, 0,43, ya kan? 0,43, relatif kecil. Nah, kemudian standard error-nya yang cukup besar, 0,62 ya. Standard error-nya juga cukup besar gitu. Nah, ini hasil yang pertama, hasil model statis ya. Statis model kita katakan, bukan kalau dinamik itu, model dinamis itu dia mempertimbangkan leg proda yang lalu. Nah, ini salah satu model yang kita akan gunakan. Kemudian kalau kita lakukan uji diagnosa model statis di sini saya perlihatkan cuma hasilnya saja, rekapnya ya. Rekapnya normalitas, autokorelasi, heterokedasticity. Normalitas di sini ada masalah tidak normal dia distribusinya. Kemudian ada masalah autokorelasi, ya kan? Kemudian spesifikasinya tidak tepat. Jadi karena memang kalau kita lihat grafiknya ini kan tidak betul-betul linear dia. Jadi tidak betul-betul linear, tapi kemudian kita gunakan model linear. Itu yang kita lihat pertama. Kemudian dari sisi stabilitas dengan kusum test dia nggak stabil, ya kan? Nggak stabil, khususnya pada proda 1994 gitu kita lihat. Ini model statis. Kemudian kita lihat AR model, autoregresif model. Model AR ini menunjukkan bahwa prediksi variabel YT dipengaruhi oleh variabel Y proda sebelumnya. YT sama dengan B0 tambah B1 YT min 1. Jadi artinya di sini kita cuma menggunakan satu dimensi variabel, maksudnya satu variabel aja. Variabelnya kita gunakan di sini tingkat bunga. Tingkat bunga itu tingkat bunga proda yang lalu yang kita gunakan untuk menjelaskan variasi atau perubahan daripada tingkat bunga saat sekarang gitu. Apakah ini hasilnya bagus atau tidak? Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau misalnya legnya 1 cuma begini modelnya. YT sama dengan B0 tambah B1, YT min 1 tambah erotom. Tapi kalau misalnya kita membuka legnya lebih daripada 1, nah modelnya seperti ini misalnya, model umumnya. YT sama dengan B0 tambah B1, YT min 1 tambah B2, YT min 2 tambah sampai dengan BP, YT min P gitu ya. YT kurang P maksudnya, kurang P. Ya kan? Jadi ARP misalnya secara umum modelnya seperti itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya satu model legnya 1 kita sebut dengan AR1 dia. Kalau legnya 4 kita sebut dengan AR4, autoregresif 4 dengan menggunakan leg 4. Gitu. Nah, ini kita aplikasikan untuk tingkat bunga deposito. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ambil dulu dengan leg 4 misalnya ya. Kita ambil dulu dengan leg 4. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sebelah kanannya, karena yang signifikan itu di leg 1, kita coba pakai leg 1 saja. Ini yang di kanannya. Kiri pakai leg 4. Ya kan? Nah, kalau kita bandingkan dari hasil regresinya aja kita bandingkan. Pertama kita lihat dari sisi R square-nya ya, R kuadratnya memang lebih tinggi AR4. Kemudian dari sisi F statistiknya juga dia 1339 nih. Kalau F statistiknya lebih bagus yang AR1 dia. Ya kan? Lebih besar dia F statnya gitu. Nah, kemudian dari sisi AKIK information dari sisi AKIK information misalnya AKIK information lebih bagus, AKIK information SWOT criterion dan Hanung-Quinn criterion itu lebih bagus model AR4 gitu. Ya kan? Nah, jadi kita lihat
lihat di sini seperti itu kalau kita bandingkan dengan hasil regresinya. Sekarang kita lihat grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya, IDEP 4 AR1 kurang lebih sama kita lihat di sini. Tapi yang jelas kalau secara umum autoregressive model ini dalam mengestimasi variabel tingkat bunga deposito lebih bagus dia dibandingkan dengan model statis gitu. Ya kan? Dibandingkan dengan model statis ini. Ini kan banyak celahnya di sini. Ya kan tadi kita perlihatkan yang model statis gitu. Nah, kalau model dinamis ini misalnya pakai AR ini kita lihat grafiknya itu dia mendekati gitu. Dia bisa mendekati nilai aktualnya gitu. Sehingga residualnya relatif lebih kecil gitu. Nah, itu kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa lihat dengan kasat mata, kita bisa bandingkan dengan kasat mata mana yang lebih bagus. Ya kan, yang lebih bagus di sini dari sisi grafisnya IDEP 4 atau AR1. Ini sebenarnya IDEP 4 ini sama dengan AR4 ya, sorry. Ya kan, AR4 atau AR1. AR4 ya. AR4 itu dia hampir berimpit kita lihat di situ. AR4. Walaupun dari sisi estimasinya sebagian kalau pakai R kuadrat memang dia lebih tinggi gitu. Ya kan? Tapi unsur-unsur yang lain pakai F-stat, Anand Queen, SWOT, kriterian lebih bagus, dia lebih bagus gitu. Ya kan? Jadi di sini kita lihat bahwa dengan lag yang lebih panjang, lebih banyak itu dia bisa menjelaskan variasi daripada dependent variable-nya. Ini misalnya AR1. Jadi kita lihat di sini untuk variabel-variabel tertentu, ternyata bahwa dia bisa dijelaskan oleh dirinya sendiri pada periode yang lalu, nilainya sendiri pada periode yang lalu. Ya, ini tingkat bunga, indeks harga saham juga, ya kurang lebih sama, kemungkinan nilai tukar juga kurang lebih sama. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya, kita lakukan uji diagnosa. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan kita lakukan apa adanya ya, karena yang dipilih adalah AR4. Kita cek di sini dari uji asumsi klasiknya, dia lebih bagus kalau misalnya dibandingkan dengan model statis. Model statis di sini penyakitnya apa? Penyakitnya satu adalah dia tidak normal, ada autokorelasi, kemudian spesifikasinya nggak tepat, kemudian nggak stabil. Ada berapa itu? 1, 2, 3, ada 4 penyakit lah, dari sini aja kita lihat. Ada 4 penyakitnya. Sementara untuk model AR4 di sini cuma satu, normalitas saja gitu. Normalitas saja. Jadi artinya di sini sebenarnya dengan merubah sedikit ya, dengan misalnya nanti kan ini kita belum melakukan optimumnya berapa sebenarnya yang baik gitu ya. Sini kan kita coba-coba aja 1/4 ya. Jadi yang jelas di sini penyakitnya sudah berkurang lah intinya ya. Penyakitnya sudah berkurang dengan menggunakan AR, dengan menggunakan autoregressive model. Ya kan, dia juga lebih stabil. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan distributed lag model. Kalau ini kita bandingkan dengan AR1 juga lebih bagus AR4 gitu. Karena dia nggak stabil, ada auto, ada masalah normalitas. Jadi AR4 lebih bagus. Ya kan? Jadi kita bisa di sini dalam menilai model, bisa membaca ini dengan membandingkan ini, hasil estimasinya kita perhatikan R kuadrat, F-stat, Anand Queen, SWOT kriterian di sini kan, AKK information kriterian kita bandingkan, itu salah satu alternatif. Kemudian juga bisa kita lihat dari sisi alternatif uji asumsi, kemudian dari forecast-nya, kemampuan memforecastingnya ini, dan kemudian juga dengan melihat hasil daripada asumsi klasiknya gitu.
Jadi di sini dari model statis ini dengan model dinamis AR ini kita lihat bahwa AR lebih bagus gitu ya. Kemudian kita lihat distributed leg model. Nah, salah satu model dinamis yang memperlihatkan, jadi ini kalau kita lihat aja nih persamaan yang digunakannya. Nah, persamaan yang digunakannya ini kita lihat dia menggunakan leg daripada variabel independennya. Nah, jadi kita harus hati-hati di sini ya mencermatinya. Dia leg-nya di sini, kalau yang distributed leg model ini, leg-nya itu adalah dependent variable-nya, independent variable-nya yang punya leg. Sementara AR tadi, leg-nya itu adalah leg daripada dependent variable. Atau dengan kata lain, bahwa AR itu dia menggunakan satu variabel aja, misalnya tingkat bunga deposito saja misalnya, ya kan? Sementara kalau distributed leg model ini dia menggunakan lebih dari satu variabel, ya kan? Bisa dua variabel atau lebih gitu. Ya, kalau di sini kan dua variabel, Y dan X gitu kan. Nah, X-nya sebagai independen, dia pakai leg dia gitu. Kita masukkan di sini aplikasinya. Kalau tadi misalnya di model statis kita lihat bahwa yang di antara variabel independen yang kita pertimbangkan yang paling besar pengaruhnya itu adalah interbank call money gitu, tingkat bunga antar bank. Nah, di sini tingkat bunga deposito kita kaitkan dia yang mempengaruhinya itu kita pertimbangkan cuma interbank call money, ya kan? Interbank call money saja. Nah, di sini kita masukkan sama-sama dengan tadi pakai leg 4 gitu ya dan leg 1. Kita coba misalnya pakai leg 4 modelnya seperti ini. Dari sisi R kuadrat dia itu lebih tinggi, leg 4. Kemudian dari F startnya dia 31, lebih bagus juga leg 4 ini. Kemudian dari standard error regression 1,92 juga lebih bagus. Dari nilai IK semua Sanang Queen 4,23 sini 4,7 juga lebih bagus. Jadi dari dua ini juga dengan leg yang lebih panjang dia juga lebih bagus. Sekarang kita lihat, ini sudah kita lakukan analisa ya. Jadi dari DL1 dan DL4 lebih bagus itu adalah DL4, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari sisi analisa grafisnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari analisa grafis ini masih lebih bagus model AR ya, atau regresif dibandingkan dengan DL, ya kan? Dibandingkan dengan DL, baik itu DL4 maupun DL1 gitu, ya kan? DL1. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi hasil pengujiannya juga masih ada penyakitnya. Jadi di DL, karena kita anggap yang DL4 ini lebih bagus, pakai leg 4, kita uji di situ, dia tidak normal, ada auto, spesifikasi modelnya nggak tepat, pakai Ramsey reset test, ya kan? Nah, jadi itu kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini kita gabungkan dia, kalau pakai DL1 juga sama, ada dua penyakit di sini. Atau korelasi dan spesifikasi model nggak tepat gitu. Karena ya itu tadi grafiknya itu memang dia tidak betul-betul merupakan OLS ya, regresi linear. Nah, kemudian kita masuk di sini, karena kita jelaskan di situ dasarnya, model statis gimana, kemudian AR-nya gimana, DL-nya gimana. Karena tadi kita katakan AR-DL ini ada gabungan dari AR dan DL. Kita lihat sekarang model ARDL. Persyaratan penggunaan ARDL ini adalah sebagian variabel stasioner di level dan sebagian stasioner di first different. Model ARDL harus lolos uji asumsi klasik, khususnya uji autokorelasi dan normalitas. Dari estimasi model ARDL, autoregressive distributed leg, dapat diturunkan estimasi model kointegrasi dan error correction model. Nah, ini misalnya
misalkan di sini ketika kita lakukan estimasi model ARDL, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. R kuadratnya 99, jadi ini lebih besar daripada model AR ya. AR kan tadi lebih tinggi, di sini dia bisa 0,99. Kemudian juga F-statnya juga lebih tinggi. Kemudian unqueen kriterian, SWOT kriterian, dan AKK informasinya juga lebih kecil dia. Standard errornya juga lebih kecil. Jadi dengan kata lain di sini dari hasil estimasi kita bisa menilai bahwa estimasi dengan ARDL model itu lebih bagus dibandingkan dengan model AR saja, ya kan? Nah ini grafisnya kita lihat dia hampir berimpit. Kemudian kita lakukan di sini pemilihan model berdasarkan beberapa kriteria, ya kan? Model statis AR4, AR1, DL4, DL1, kemudian baru ARDL di bawahnya. Nah, jadi yang warna yang dibirukan ini itu adalah yang dipilih gitu. Jadi kalau dari sisi F-stat itu 1339 untuk misalnya AR4 dia. 1339. Jadi dia lebih besar dibandingkan dengan ARDL dipilih itu adalah memang AR4. Tapi untuk unsur-unsur yang lain lebih dominan itu ARDL gitu. Jadi dari R kuadratnya, dari standard error regression, AKK information, SWOT criterion, unqueen criterion, di bagus itu model ARDL. Jadi secara umum di sini dari model yang kita tampilkan tadi, model ARDL itu lebih bagus gitu. Lebih bagus dalam memforecast daripada variable dependennya gitu. Oleh sebab itu kita masuk sekarang pada model ARDL. Di sini juga kita pertimbangkan ARDL. Di sini pakai ARDL 4 ya. Karena tadi kita sudah perlihatkan bahwa ARDL 4 itu ada maksudnya di sini dengan leg 4 maksudnya kita gunakan di sini dengan leg 4 ya. Artinya dia nanti leg 4 itu dia akan otomatis memilih gitu. Tidak semua pakai leg 4. Nanti akan diproses oleh FIS di sini. Biasanya ada yang pakai leg 1, ada yang leg 1, ada yang leg 2. ICM misalnya pakai leg 3, exchange rate pakai leg 4 gitu ya. Jadi di sini persamaan ARDL-nya kebetulan yang keluar adalah 1134. Ya kan, 1134. 11 kenapa? IDEP-nya itu 1 leg-nya. Ya kan? Jadi ada juga leg daripada dependent variable. Kemudian inflasi 1, ya 1 udah kan. Kemudian ICM 3. Kemudian exchange rate dia pakai leg 4. Ini diproses melalui reviews ya, bukan disengaja dibuat seperti itu gitu. Nah, kemudian di sini perbandingan hasil forecasting ya. ARDL dengan AR4 gitu. Ya, hasil forecastingnya. Ini ARDL, ya kan, ARDL. Ya, ini forecastingnya. Ini tadi sudah juga kan? Ini tadi sudah. Kok 2 kali nih? 134. Nah, sekarang masuk ke uji diagnosa saja. Multiple regression tadi. Oh enggak ya, ini uji diagnosa daripada ARDL. Ya kan? Uji diagnosanya, nah ini hasil uji diagnosanya. Jadi hasil diagnosanya sangat bagus sekali. Uji asumsi klasiknya. Dia normal, tidak ada auto, hetero tidak ada, spesifikasi modal tepat. Kemudian dia juga relatif stabil dengan custom of square test gitu. Ya kan? Jadi itu hasil uji diagnosanya. Sekarang kita lanjutkan dengan uji kointegrasi bound test. Uji integrasi dengan bound test. Di sini kita lihat nilai kritisnya, nilai bound testnya itu 36,60897, ya kan?
sedangkan nilai kritisnya itu paling tinggi di sini cuma 10 gitu ya. 2,3, 3,6, 4,6 yang lebih kecil gitu. Jadi dengan kata lain di sini bahwa variabel yang kita gunakan itu berkointegrasi, sehingga kita bisa memunculkan persamaan kointegrasinya. Nah, ini hasil regresi kointegrasinya. Di sini kita lihat bahwa yang mempengaruhi di dalam jangka panjang berdasarkan persamaan kointegrasi adalah ICM gitu. Dalam jangka panjang dia hanya dipengaruhi oleh interbank money gitu. Kemudian di dalam persamaan jangka pendek kita bisa melihat di sini. Yang pertama, karena ini persamaan jangka pendek adalah error correction model ya. Ini adalah persamaan ECM-nya ya, ECT tadi kita katakan, error correction term-nya. Jadi co-integration min 1 ini adalah error correction term dalam persamaan OLS tadi. Dia negatif dan signifikan, berarti sudah valid ya. Nah, kemudian kita analisa di sini bahwa yang mempengaruhi tingkat bunga deposito di dalam jangka pendek itu adalah interbank money, ya kan? Yang mempengaruhi interbank money sampai leg 2. Untuk leg 1, untuk dia secara langsung berhubungan positif, tapi kemudian dia mempengaruhinya secara negatif, kita lihat di sini ya. Kemudian exchange rate Jakarta tidak signifikan, pada sampai leg 1 tidak signifikan. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai tukar sebenarnya mempengaruhi ya. Dalam jangka pendek mempengaruhi, tetapi dengan leg gitu. Jadi tidak langsung. Nilai tukar itu tidak langsung mempengaruhi tingkat bunga deposito. Dia mempengaruhi dengan melalui leg. Ya kan? Leg 2 dengan leg 3. 3 produk kemudian baru tingkat bunga itu mempengaruhi. Jadi itu kita lihat di sini sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk pada FUs-nya saja. FUs-nya. FUs ini stop sharing dulu ya. Stop sharing. Ada tidak? Nggak ada ya? Lanjut belum Pak? Kenapa? Pak, tadi yang diambil itu 1 dan 4 ya? Itu pertimbangannya apa ya Pak Syafri? Leg yang ARDL. Ya, 1 dan 4 kan? Leg sebenarnya leg 4. Kita menggunakan leg 4, tapi kemudian nanti ketika diproses nanti itu tidak semua variabel independen itu pakai leg 4. Ya kan? Sehingga dia 1134 kalau nggak salah tadi. 1134 ARDL, 1134. Itu adalah proses di diffuse-nya gitu. Proses di diffuse. Memang ketika kita buka ARDL model, dia itu baik dependen maupun independen itu leg-nya 4 gitu. 4 gitu. Dependen 4, independen 4 gitu. Tapi nanti kemudian kan diproses. Diproses itu nanti nggak semuanya leg-nya 4 gitu. Gitu. Nggak semuanya leg-nya 4. Nanti kita lihat dulu di sini. Baik Pak. Langsung aja kita lihat ininya. Ini stop share dulu. Kita masuk ke views. Ini tadi kita sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita masuk sini. Nah, jadi kita mau buka datanya. Jadi datanya di sini, tentunya di sini kan open work file dulu ya. Open work file, new ya, new. Nanti keluar seperti ini. Nah, kita kan belum lihat datanya. Sekarang kita lihat datanya di Excel. Di Excel ini ada ARDL. Kita klik. Belum di-share. Belum di-share sudah. Belum di-share Pak. Belum Oh, muncul Pak. Berarti Belum kelihatan Pak. Belum muncul Pak, belum muncul. oh, belum di screen. Iya, belum. Enggak, maksudnya belum bisa di sini. Yang itu yang views-nya udah bisa kelihatan belum? Belum Pak. Oh, belum. Belum. Oh
ya, sorry. Oh, belum di-share ya. Belum di-share di sini, di screen, Pak. Nah, udah kan? Udah kelihatan ya? Sudah. Udah. Sekarang tinggal copy paste aja, nanti kita lihat di sini dulu datanya. Data EFUSE-nya itu dimulai tahun 1989 kuartal pertama. 1989 Januari. Dia bukan annual, dia monthly ya. Monthly 1989. Nah, kalau tadi saya pakai quarterly Q ya, sekarang kita pakai P2 aja. Itu 201 ya. 01. Kemudian berakhirnya kapan datanya? 1994 kalau salah tadi ya. 1994 Desember. 1994 Desember. Oke. Datanya di sini data mengenai dependennya apa? Tingkat bunga juga gitu. Tingkat bunga. Ya kan? Tingkat bunga. Tingkat bunga ya. Jadi IDEP aja kita sebut. IDEP tadi kan, IDEP tingkat bunga deposito. Udah ini ya. Kita klik OK. Nah, ini kita pindahkan terlalu jauh dari sini. Oke, ini sudah. Seperti biasa kita mau masukkan data, kita klik quick empty group. Ya kan? Quick empty group. Nah, ini kita tinggal copy paste dari Excel. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 variabel ya. Ini. Copy paste, datanya udah masuk. Kemudian seperti tadi kita klik edit. Sudah. Ya, silakan Bapak Ibu coba, sudah masuk belum datanya? Sudah. Tunggu dulu, Bang. Untuk tahap awal kita lakukan seperti biasa, baru nanti kita rubah. Untuk estimasinya tetap cost, make equation. Nah, ini kita nggak perlu memindahkan C, karena nanti otomatis dia berubah. Jadi kita ginikan aja. Nah, kemudian dari sini kita klik metodenya bukan least square kan kita mau pakai model. Bapak Ibu pakai EFUSE berapa? 9 atau 10? 10, Pak. 10. Oke, sama ya. Saya 11, Pak. Saya 11. Oh, hebat, 11. Udah ada 12 ya, tapi saya juga belum ini. Ya, nggak apa-apa, pakai model yang terbaru juga bagus. Ini ARDL di sini ya. Kita klik ARDL ya. Kita pilih ARDL. Nah, ini dia. Jadi modelnya di sini kita lihat maksimum lag-nya dependennya 4. Ini pada awalnya seperti itu. Maksimumnya 4. Regresornya independent variable juga 4. Ya kan? Nah, kita klik OK kan. Jadi nanti dia akan proses sendiri. ARDL-nya itu jadinya bagaimana? Kita proses sendiri. Dia proses sendiri. Kita klik ya. Nah, jadi seperti ini dia.
4. Jadi sekali lagi 1 ini adalah dependent variable-nya, IDEP-nya 1, kemudian inflasinya juga leg 1, kemudian ICM-nya legnya 3, exchange rate Jakarta legnya 4. Itu maksudnya sini ARDL 1134 gitu. Nah, hasilnya cukup bagus kalau kita lihat tadi kan, kita sudah peragakan tadi, sudah perlihatkan. R kuadratnya tinggi, kemudian F stat-nya relatif tinggi walaupun kalah tinggi dengan AR4 tadi kita lihat. Kemudian Hanan Queen SWOT AKK information creator-nya rendah 0, sekian. Sama square ratio-nya juga rendah. Itu merupakan indikasi bahwa model ini relatif lebih baik gitu. Ya kan? Relatif lebih baik. Nah, sudah dapat ini. Kemudian dari sini, ini adalah model awal ya. Model awal RDL. Dari sini kemudian kita bisa kita cek kalau mau misalnya melakukan cek misalnya residualnya di sini bisa maksudnya asumsi klasik histogramnya normal, kemudian serial correlation-nya bagus, tidak ada serial correlation, kemudian hetero bagus ya kan, tidak ada hetero, kemudian stabilitas ketepatan model bagus ya kan, kemudian stabilitas dengan recursive estimate pakai kusum aja. Kusum agak kurang bagus ya, tapi tadi yang kita perlihatkan kusum square test ini dia bagus gitu ya kan. Nah, jadi dia memenuhi standar daripada OLS, memenuhi standar daripada asumsi klasik ya kan. Nah, ini model ARDL. Dari model ARDL ini kita bisa mendapatkan persamaan kointegrasi dan error correction model. Jadi yang pertama kita lihat di sini, kita klik view, kemudian coefficient diagnostic, kemudian long run and bound test. Long run and bound test. Nah, ini persamaan jangka panjangnya adalah long run and bound test dulu yang kita lihat, karena ini untuk membuktikan dia berkointegrasi atau tidak. Jadi di sini kita lihat bound testnya F-stat-nya 36,608, sementara nilai kritisnya itu paling tinggi di situ pada level 1% 3,65 ya kan, atau 4,61. Jadi kita lihat di sini bahwa bound testnya lebih besar daripada F statistik, dari bound test lebih besar daripada nilai kritis ya kan. Berarti dia berkointegrasi variabelnya. Kemudian kita lihat di sini persamaan jangka panjangnya, yang berpengaruh itu adalah tingkat bunga antar bank ICM, interbank call money ya kan. Inflasi berpengaruh tapi pada level 10% gitu dalam jangka panjang. Kemudian kita masuk pada error correction model. Kita lihat error correction modelnya. Ini error correction model form. Ini dia. Ya kan, ini yang tadi saya perlihatkan. Jadi misalnya di sini terlihat bahwa di dalam jangka pendek tingkat bunga deposito dipengaruhi oleh dirinya sendiri secara langsung, secara tidak langsung dalam jangka dengan lag dia dipengaruhi oleh dirinya sendiri secara negatif gitu. Kemudian juga seperti yang tadi saya katakan bahwa nilai tukar juga mempengaruhi tingkat bunga deposito, tetapi dengan lag tidak langsung mempengaruhinya, tetapi dengan lag 2 dan lag 3. Setelah 2 bulan, 3 bulan kemudian baru dia berpengaruh gitu. Kemudian di sini error correction-nya valid karena persamaan, karena kointegrasinya ECT-nya itu negatif dan signifikan. Sudah selesai.
Sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Jam 12. Oke, Tidak, Pak. demikianlah. Nah, kalau tidak, ya. Kalau tidak, Demikianlah, ya sudah, berarti part 4 kuliah kita sudah tentang selesai. AJRL. Materi yang Live. diberikan Kemudian, sesuai dengan yang ada terima di kasih, semoga bermanfaat. yang Assalamualaikum. direncanakan, ya sekian, kan, terima kasih, sampai semoga pada bermanfaat. ARDL gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi